Bapak dan Ibu sekalian, kali ini saya akan menerangkan tentang karakteristik soal hot. Yang pertama adalah transfer satu konteks ke konteks lainnya. Yang kedua, bisa berupa memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Apa saja bentuk soal hot? Hot dapat diukur dalam soal bentuk pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, uraian, apalagi unjuk kerja dan portofolio ya, Bapak dan Ibu. Itu yang bisa dituliskan bentuk soalnya. Nah, apa isi dari soal hot? Harus ada stimulus. Bisa berupa wacana, ilustrasi, gambar, tabel data, grafik, informasi, diagram, atau lain-lain yang menarik. Jadi harus menarik penampilannya. Yang kedua, stimulus sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari dan bersifat kebaruan. Pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Dan satu lagi Bapak dan Ibu, harus diingat bahwa tetap berlaku kaidah penulisan pilihan ganda, uraian, ataupun isian. Soal hot harus kontekstual, yaitu sesuai dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari atau otentik. Ruang lingkup stimulus konteks berupa personal, sosial, nasional, dan global seperti kesehatan, pendidikan dan moral, pekerjaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, atau pemanfaatan sains dan teknologi. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat diagram berikut ya. Ini adalah soal dengan kognitif pemahaman level 1. Apa saja yang diukur di soal level 1? Yang pertama, umumnya level 1 itu menanyakan tentang pengertian teori atau rumus, atau menanyakan pemahaman dasar tentang grafik, label, visual, atau menanyakan tentang pemahaman konsep, atau pula menanyakan isi definisi. Bisa juga menanyakan tentang pengertian istilah-istilah atau nama-nama. Apa perbedaannya dengan level 2? Kita lihat Bapak dan Ibu. Level 2 pada kognitif penerapan yang diukur adalah aplikasi dari teori atau rumus, interpretasi grafik, label, visual yang diberikan, aplikasi gagasan dan konsep dalam konteks, interpretasi informasi data dalam konteks, memecahkan masalah dari informasi dalam konteks. Apa bedanya dengan level 3? Jadi, kalau kita lihat, untuk level 3 ada tambahan 2 hal ini. Konsep lain di luar konteks masuk, atau ada suatu perlakuan di dalam stimulus. Sehingga yang ditanyakan adalah mencari prediksi, keputusan, atau kesimpulan. Soal hot yang sudah sering rutin muncul menjadi tidak hot lagi, tidak panas lagi, begitu ya Bapak dan Ibu. Agar materi tersebut tetap hot, apa yang harus dilakukan? Ubah konteksnya, ubah bentuk stimulusnya, berupa grafik, tabel, dan lain-lain. Kalau biasanya berupa wacana, ubahlah konteksnya itu, stimulusnya berupa grafik atau tabel. Atau ubah pertanyaannya. Tidak semua materi di KD dan KI pada kurikulum
bisa dibuatkan soal hot. Ada beberapa materi yang bersifat abstrak yang tidak bisa dibuatkan soal hot. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan saya tentang karakteristik soal hot. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu lebih memahaminya.